saya juga sempat jadi korban bullying ya di SD, SMP, SMK. Nah, semenjak teman-teman tahu kalau saya itu udah viral dan juga. Halo Sobat UNES, kembali lagi dalam kanal UNES TV. Dan kali ini kita akan berbincang dengan sosok yang inspiratif yang mungkin belakangan ini sempat viral dan muncul di beranda Anda ya. Dengan tagline-nya Sri, tolong Sri. Nah, sosok ini sangat luar biasa dan telah berhasil menjadi sarjana pertama di keluarganya dan juga menuntaskan kuliah hanya dalam waktu 3 tahun dalam sebuah keterbatasan. Bagaimana sosok ini kemudian bisa menjadi inspirasi dan juga bisa berhasil dalam sebuah keterbatasan, kita akan ngobrol seru dalam Podskamling, Podcast Kampus Keliling. Nah, ini dia yang akan menemani kita ngobrol di episode kali ini, ada Mbak Sri. Luar biasa. Nama lengkapnya Mbak Sri Hartati ya. Ya, betul, tapi Mas. terkenal dengan Mbak Sri karena emang punya tagline Sri, tolong Sri. Betul Luar biasa. banget. Nah, Mbak Sri nih, gimana kabarnya? Karena kemarin kan habis wisuda nih. Sekarang kabarnya gimana? Kayaknya baik nih. Ya. Karena kita lihat di sini. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Baik, Nah, ya. setelah tadi kemarin habis wisuda, Mbak Sri, kesibukannya ini apa ini kesibukannya? Kalau kita boleh tahu. Per hari ini masih menunggu buat ngajar. Nanti mulai ngajar di sekolah itu tanggal 11 Juli. Oh masih gitu, berarti ngajar. sudah punya tawaran untuk kerja gitu Sudah, ya. Wah, luar alhamdulillah, biasa. Kita alhamdulillah. coba akan kulik gitu ya, Iya, bagaimana. boleh. Karena mungkin kita kemarin sempat melihat di beberapa media sosial itu ditampilkan bagaimana Mbak Sri itu dengan keteguhannya gitu ya, Betul menjadi banget. seorang mahasiswa dengan keterbatasan yang sangat luar biasa, tapi tetap bisa berkuliah bahkan lulus. Sambil berjuang. Betul, lulus Iya. 3 tahun ya. Betul. Bisa diceritakan nggak bagaimana sih perjuangannya seorang Mbak Sri itu kemudian bertahan dengan kuliah dengan keterbatasan seperti itu? Oke, jadi awalnya kan pada saat semester 1 dan 2 itu kan saya kuliah masih menggunakan tabungan orang tua. Pada saat semester 3 itu awalnya dimulai kehidupan. Jadi pada saat semester 3 itu uang tabungan udah habis, yang mana pada akhirnya membuat saya harus, yang pertama saya harus mencari beasiswa untuk membiayai perkuliahan nanti. Kemudian saya juga harus mencari untuk biaya kehidupan sehari-harinya di UNES dan juga mencari tempat tinggal yang harganya itu tidak pasaran seperti di UNES, seperti itu. Alhamdulillahnya kemarin juga dari semester 3 hingga lulus saya mendapatkan tempat tinggal gratis. Ya. Tempat tinggal itu miliknya dosen UNES juga. gitu. Wow, Masya Beliau Pak Allah. Aziz dan juga Bu Sulfa. Pak Aziz itu dosen psikolog dan Bu Sulfa itu dosen bahasa Inggris. Boleh disapa mungkin ya Pak Agis sama Pak Aziz dan Bu Sulfa. Oke, ini Keren ngomong-ngomong sekali. soal perkuliahan gitu ya, mungkin yang notabene mungkin Mbak Sri backgroundnya dari keluarga yang mungkin sederhana gitu ya, yang mungkin juga kalau kita lihat kalau misalnya dia sarjana pertama gitu kan, berarti kan background pendidikan di keluarga belum ada yang sarjana ya. Betul. Nah, ini bagaimana Mbak Sri kemudian menghapuskan stigma bahwa sebenarnya kuliah itu ngapain kamu kuliah tinggi-tinggi gitu ya, apalagi perempuan lagi gitu kan. Bagaimana Mbak Sri menghapus stigma itu? Karena dari saya sendiri memang dari kecil itu didikannya sudah di lingkungan yang baik menurut saya, walaupun meskipun dari keluarga saya terkait pendidikan belum ada yang sampai kuliah. Jadi saya mempunyai pikiran sendiri kalau bukan saya yang mau melanjutkan perjalanan atau mau mengangkat derajat orang tua, mau siapa lagi? Karena juga dari kakak saya itu hanya lulusan SD dan mereka sudah berumah tangga semua. Dari ibu saya yang tidak pernah melakukan bangku persekolahan. Dia orang tua saya, ibu saya itu nggak sekolah sama sekali, kemudian bapak saya cuma lulusan SD. Jadi dengan melihat tersebut, melihat hal itu, saya memiliki semangat yang tinggi bahwasanya dengan adanya pendidikan itu bisa mengangkat derajat orang tua dan juga untuk masa depannya agar lebih baik lagi, seperti itu. Biasa ya. Nah, ini Mbak Sri, di tengah tadi keadaan ekonomi yang mohon maaf ya nih tadi masih kurang mampu dan juga dengar-dengar kan keadaan ibunya Mbak Sri sedang sakit ya. Iya, sakit. Nah, itu gimana sih rasa emosionalnya Mbak Sri itu bisa sampai mendaftar kuliah secara diam-diam, terus bisa perjalanannya sampai sekarang nih bisa jadi sarjana gitu. Boleh diceritakan? Jadi kan
dulu pas saya kuliah itu ibu saya belum sakit. Jadi ibu saya sakit belum itu sakit. setelah saya sidang. Oh, setelah sidang berarti Setelah di sidang ini ya, di skripsi. perjalanan perkuliahan ya sakitnya ya. Pas perkuliahan belum Oh, sakit, belum belum sakit. terdiagnosa. Jadi setelah saya sidang kan kemarin 18 Desember. Kemudian ibu saya didiagnosa sakit itu Januari akhir. Jadi setelah saya sidang baru ibu saya sakit, terus dibawa ke rumah sakit, baru terdeteksi bahwasannya ibu saya itu punya penyakit gagal ginjal. Oke, berarti memang banyak sekali rintangan Iya, gitu ya, rintangan. dan tapi berbuah manis karena sudah lulus 3 tahun gitu. Nah, ngobrolin soal perkuliahan, katanya juga punya pengalaman cukup tidak menyenangkan gitu ya. Pernah diusir dari kosan? Bahasanya itu bukan diusir. Jangan diusir. Apa biasanya? Jadi kan pada saat itu saya kuliah waktu awal masuk kan Agustus. oke. Seharusnya kalau kos 1 tahun kan habisnya kan Juli ya. Oke. Kalau pemikiran saya seperti itu. Nah ternyata pada saat itu dari ibunya bilang kalau akhir Juni itu harus udah pergi karena mau ada yang nempatin. Padahal masih kurang 1 bulan harusnya ya. Harusnya. Oke. Nah, karena itu akhirnya saya ya udah karena udah habis waktunya dan saya juga nggak mau perpanjang lagi di sini. Akhirnya saya sempat nggak ngekos. Jadi saya pernah tidur di MUA 1 hari. Oh, wow. Di MUA Situbondo 1 hari. Pada saat Biasa itu ya. ketemu sama kakak tingkat saya. Dia anak mesin juga, cewek. Terus nawarin, "Ayo tidur di tempatku." Ya itu Mbak Putri yang nawarin saya Iya, tidur. iya, iya. Akhirnya saya ikut. Ya udah Mbak, saya ikut. Tapi untuk hari esoknya saya ikut teman saya lagi yang beda gitu. Berarti sempat pindah-pindah dalam 1 bulan? Pindah-pindah. Oh, wow. Jadi kemudian kan saya ikut UKM juga. Saya ikut UKM Perbana Modern dan juga ikut ekstra IPNU PPNU, itu ikutnya organisasi luar. Saya ikut IPNU PPNU, lah pada saat itu Pak Aziz sama Bu Zulfa mengumumkan kalau siapa sih anak IPNU atau anak Remo atau anak PMII yang mau tinggal di kos pesantrennya Pak Aziz. Akhirnya karena saya ikut UKM Remo dan juga ikut IPNU PPNU UNES, saya mendapatkan info tersebut. Kemudian saya bilang sama ketua UKM-nya, boleh ndak, masih ada ndak peluang buat ikut di Kostren. Akhirnya diperbolehkan. Nah, akhirnya terus baru dapat tempat tinggal secara gratis gitu ya. Wah, luar biasa perjalanan Iya. ininya ya, perjuangannya Temannya ya. baik-baik juga ya Mas Betul. ya, sangat support sekali. Betul. Nah, itu juga salah satu pengalaman yang mungkin menjadi perjalanan hidup seorang Mbak Sri gitu ya. Bisa diceritakan sih Mbak Sri, Sri Tolong Sri itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi kan dulu kenapa saya buat Sri Tolong Sri di area saya, karena dari latar belakang yang di semester 3 waktu saya terpuruk itu saya inisiatif mau membuka Anjem dan juga Jastip di area UNES. Oke, Anjem itu antar jemput ya. Salah satu mungkin usaha banyak yang mahasiswa sampingannya adalah antar jemput tadi. Terus kan karena saya mau menerapkan di tempat saya, di daerah saya kan masih asing dengan istilah Anjem dan juga Jastip. Akhirnya saya ganti nama dengan kata Sri Tolong Sri. Sebenarnya itu bukan dari inisiatif saya sendiri, nama Sri Tolong Sri itu dapat rekomendasi dari teman saya dan dia bilang ganti namanya Sri Tolong Sri aja, sepertinya itu menarik seperti itu. Menarik sekali. Menarik sekali dan sempat Iya. viral juga Iya, ya, benar. dengan tagline beritanya masih Sri Tolong Sri gitu ya. Berarti dulu ketika kuliah juga sempat ini ya, usaha sampingannya Anjem gitu ya. Jadi betul. bertahannya luar biasa mulai dari Anjem, terus harus pernah tempat tinggalnya pindah-pindah gitu ya. Pindah-pindah. Kemudian juga selain Anjem kan saya juga mikir untuk bisa mendapatkan biaya tambahan lagi buat nantinya kehidupan di UNES. Jadi saya buat sempat jualan kunci, gantungan kunci gitu. Jadi kan di tempat saya itu ada printer punya Kang Kange, terus saya pinjam. Boleh nggak printernya saya pinjam buat jualan itu gantungan kunci, karena kan pakai ngeprint lah. Akhirnya dari Kang Kange Diperbolehkan. diizinkan. Nggak apa-apa Sri gitu. Banyak yang membantu juga ternyata ya. Wah, ini Ternyata- terus dengan perjuangan seperti itu ya ternyata bisa lulus 3 tahun. Betul 3 tahun 4 bulan. Nah, dengan banyaknya usahanya Mbak Sri nih, Mbak Sri kan tadi juga bilang sempat dapat beasiswa ya di semester 3 sampai 7 ini. Betul. Nah, kalau beasiswanya itu Mbak Sri ditawarkan langsung oleh pihak universitas atau Mbak Sri cari sendiri nih peluang beasiswanya? Jadi kan pada saat itu ada informasi di Instagram itu terkait beasiswa Rumah Amal UNES. Jadi saya semester 3 itu dapat beasiswa Rumah Amal UNES. Kemudian di semester 4 saya dapat beasiswa Bintang Muda Teknik. Wow. Itu saya dapat info itu dari poster-poster gitu, dari ada yang poster. share pamflet gitu. Kemudian semester 5 saya nggak dapat. Semester 6 dan semester 7 saya dapat beasiswa Jamaah Muslim Fakultas Teknik. Oh, Masya Allah. Berarti dapat beasiswa juga dari fakultas gitu ya.
dari universitas juga dapat juga. Iya. Jadi cukup membantu juga ya. Nah, bagaimana Alhamdulillah. sih Mbak Sri menilai atau memandang gitu ya peran dari UNES sendiri dalam perjalanan akademiknya Mbak Sri? Dari UNES sendiri kalau menurut saya cukup membantu karena dengan adanya beasiswa yang UNES berikan akhirnya bisa membantu saya dalam membiayai UKT dan juga akhirnya UKT saya tidak menanggung sendiri seperti itu karena sudah ditanggung sama beasiswa dari Rumah Amal UNES, kemudian juga dari beasiswa Bintang Muda Teknik dan juga dari Jamaah Muslim Fakultas Teknik UNES. Luar Wah, biasa. Masya Allah. Sempat kesulitan nggak dulu ketika mengajukan beasiswa? Atau ya udah lolos langsung gitu? Pada saat itu kan persyaratannya harus menyediakan SKTM dan juga persyaratan yang lainnya juga. Akhirnya saya bolak-balik ke kelurahan untuk minta surat tersebut buat syarat pendaftaran dari beasiswa tersebut. Luar biasa. Nah, ya. tadi nih Mbak Sri, tadi dapat beasiswa tadi Bintang Muda Teknik. Iya. Berarti kan dari teknik nih, prodi mesin ya? Prodi Teknik Mesin. teknik mesin. Wah, Prodi Masya Pendidikan Teknik Otomotif. Jurusannya Teknik Mesin. Oh, teknik mesin. Teknik mesin, Nah, ya. Mbak Sri, biasanya anak teknik mesin ini kan identiknya dengan cowok-cowok, benar nggak sih Mas? Betul. Nah, biasanya tuh nanti yang kenal kayak oli, terus nanti mesin-mesin kendaraan tuh betul, biasanya kan betul. cowok-cowok. Bau asap gitu ya. Iya, asap gitu. Nah, kenapa sih Mbak Sri ini kok tertarik banget masuk di prodi teknik mesin ini? Karena dulu saya sekolahnya di SMK TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Teknik Kendaraan Ringan Selinier Otomotif. berarti ya? Betul. Jadi dulu sebenarnya saya kalau semisal nggak keterima di PTO, Pendidikan Teknik Otomotif, saya tuh nggak kuliah. Karena kebetulan saya daftar, akhirnya keterima. Karena keterima saya melanjutkan studi. Dulu sempat mikir kalau semisal pengen ambil prodi yang lain, takutnya malah peluang keterimanya itu sedikit. Karena saya ambil yang sejurusan, akhirnya diterima alhamdulillah di UNES. Satu kelas ada berapa ceweknya di rombelnya? Kalau Mbak satu Sri? rombel saya itu ceweknya ada 5. Ada 5. lima. Kemarin ketika kalau misalnya sempat lihat foto-foto yang tersebar gitu ya, Iya. Mbak Sri itu diangkut tandu gitu Iya, ya. Itu apa karena memang yang lulus Mbak Sri sendiri ceweknya atau gimana? Jadi kalau tradisi di teknik mesin sendiri itu ketika cewek mesin yang lulus atau wisuda itu pasti ditandu. Jadi kalau Masya misal Allah. ada ceweknya 3 ya tandunya 3. Tandunya 3 gitu. Gitu. Sangat diratukan Betul, ya betul, ternyata betul. di teknik mesin tuh. Nah, tadi ngomong-ngomong karena hanya 5 cewek di kelas, itu pernah nggak ada rasa minder gitu Mbak Sri? Mungkin nih cowok-cowok yang lainnya mereka lebih ahli nih dalam kayak oli, mesin dan lain Betul, sebagainya betul. gitu. Atau dalam segi kekuatan gitu Iya, ya. bener banget. Kalau di rombel saya sendiri itu anaknya asik-asik, Mbak. Oh, gitu. Anaknya asik-asik. Jadi saling teman-teman cewek itu juga saling support. Jadi kalau kita semisal ada yang nggak bisa nanti kita saling Saling bantu, bantu gitu seperti ya. itu. Dan juga teman-teman yang cowok itu baik-baik, pada mau ngajarin gitu. Oke. Karena kan secara pengalaman dan juga pengetahuan kan pastinya yang cowok yang lebih paham. Iya. Nah, kita yang cewek itu nanti dibimbing sama yang cowok juga gitu. Kalau misalnya bikin kelompok itu ngumpul ya cewek-cewek semua gitu atau campur? Kalau bikin kelompok kan urut NIM. Oh, ritmim, Oh, jadi ritmim. tersebar ya? Jadi Tersebar. adil. Oke, jadi semua bisa ini ya merasakan ada ceweknya gitu ya, satu kelompok ya. Nah ini ngomong-ngomong soal kuliah nih, bagaimana sih Mbak Sri pada saat itu gitu ya membagi waktu gitu. Kalau tadi ceritakan kan anjem Iya, juga, anjem, kemudian terus jualan ada gantungan wirausaha kunci gitu ya, juga, ikut benar. UKM dan lain sebagainya. Boleh berbagi tips nggak sih bagaimana kemudian Mbak Sri membagi waktu perkuliahan dengan kegiatan itu dan pada akhirnya juga bisa lulus dengan cepat? Saya nggak tipikal, bukan orang yang kalau pulang kuliah terus pulang, jadi bukan mahasiswa kupu-kupu. Jadi ketika saya pulang dari kampus kan ada waktu jeda luang. Saya promosi lah di Korpanjem, ada yang butuh anjem gitu bisa kontak saya gitu. Akhirnya ketika nganjem saya paling mentok sampai maghrib nganjem Oke. itu. Kemudian setelah maghrib sampai isya kan saya ada ngaji di kos pesantren saya. Kemudian habis isyanya lagi itu kalau masih ada yang nganjem saya masih tak ladenin lah. Oh, masih ini Kalau- lagi ya, ngambil masih orderan lagi ya? orderan. Oh. Kemudian saya mentok nutup anjem itu jam 9 malam. Nah, jam 9 malam ketika ada tugas saya ngerjain tugas. Kemudian saya tidur tuh kalau udah misal bener-bener tugasnya udah selesai saya tidur gitu. Jam berapa biasa paling malam tidurnya? Jam 12-an. Oh, jam 12 ya? Tidur jam 12 ke atas. Nah, terus dengan kesibukan Mbak Sri yang sampai malam itu, gimana cara ngerjain tugasnya tuh? Tadi di celah-celah waktunya tuh gimana? Bisa tetap fokus nggak jadi sih? bisa fokus. Jadi kan kalau semisal
saya selesai nganjem itu kan masih ada jeda waktu dari jam 9 sampai jam 12. Itu tak maksimalkan buat ngerjain tugas. Jadi kadang saya ngerjain tugas itu sampai saya lelah gitu. Sampai saya lelah baru tidur gitu. Seperti itu. Pernah nggak sih Mbak Sri itu ada di satu titik gitu ya? Kan biasanya manusia normalnya kadang kita merasa capek, lelah gitu ya. Apalagi dengan perjalanan Mbak Sri yang begitu banyak sekali batu kerikil dan rintangannya gitu ya. Pernah nggak sih merasa dalam satu momen itu, aduh capek banget nih gitu. Terus nangis atau mungkin sempat terpuruk gitu, pernah nggak? Dan kalau misalnya pernah, kemudian bagaimana Mbak Sri untuk caranya untuk bangkit lagi gitu? Kalau itu masa terpuruk, menurut saya pada saat skripsian. Karena skripsian itu memang benar-benar saya harus berpikir dan bagaimana sih saya harus bisa selesai. Pada saat itu dari Kaprodi minta untuk segera mengumpulkan hardcover skripsi. Nah, saya benar-benar belum punya uang dan juga nganjem pun juga masih belum ada. Akhirnya saya nangis pada saat itu. Kemudian saya telepon pihak rumah juga karena mereka kan nggak paham sih gimana sih kuliah kemudian hardcover dan lain sebagainya. Dari orang rumah nggak paham. Akhirnya saya telepon sama mas sepupu saya. Mas sepupu saya kebetulan juga udah pernah kuliah. Jadi saya telepon kemudian saya nangis. Terus saya di video call sama mas saya, akhirnya ditanyain kenapa gini. Terus saya bilang kalau saya benar-benar sedang terpuruk karena besok harus mengumpulkan hardcover dan biaya hardcover itu kalau nggak salah 135. Saya nangis, kemudian saya bilang ini titik terendah pada saat penyelesaian skripsi. Akhirnya saya dibantu sama mas saya, terus bilang berapa sih biayanya, terus kan 135, ya udah besok bisa diambil dan juga bisa disetorkan ke Kaprodi, kamu nggak usah khawatir gitu. Akhirnya karena dibantu sama mas saya bisa menyetorkan hardcovernya ke Kaprodi saya. Gitu. Masya Allah, jadi baik hati sekali. Banyak yang membantu juga ya, dan itu salah satu titik terendah Mbak Sri ya. Karena mungkin sudah hampir menuju garis finish gitu ya, tapi masih juga ada kendalanya kerikilnya gitu ya. Luar biasa sekali perjuangannya. Nah, kalau misalnya kita juga berbicara tadi bahwa Mbak Sri juga salah satu sarjana pertama gitu ya di keluarga. Pengen tahu dong seperti apa tanggapan keluarga itu? Tanggapan keluarga terkait saya jadi sarjana pertama tentunya bangga, dari Bapak Ibu itu bangga, dan juga dari keluarga, dari Bapak Ibu terutama gak menyangka kalau semisal saya itu sampai di titik ini, karena kemarin juga saya sempat diundang ke rumah dinas Bupati Batang. Kemarin juga dijemput sama mobil dinas untuk ke rumah dinas Bupati Batang, dan alhamdulillah kemarin ditemani juga sama Bu Camat kecamatan saya, Bu Camat Tulis. Dan di rumah dinas itu kemarin ditawarin sama bupatinya, mau ndak S2 di luar negeri. Gitu. Masya Allah, keren sekali. Berarti peluang terbuka sangat lebar gitu ya. Itu apa karena dampak ini juga ya, pemberitaan juga, atau ya memang rezekinya Mbak Sri juga sih ya sebenarnya karena ya? banyak sekali tadi rintangannya ya Mas, ternyata juga banyak sekali orang yang support gitu. Betul, luar biasa. Ya gimana itu Mbak Tadi kan juga nih banyaknya yang viral. Itu respon teman-temannya Mbak Sri tuh gimana sih? Pengen tahu nih, penasaran. Wah, Sri jadi seleb nih sekarang gitu. Atau ada yang minta foto bareng, tanda tangan gitu mungkin. Kalau dulu kan saya juga sempat jadi korban bullying ya di SD, SMP, SMK. Nah, semenjak teman-teman tahu kalau saya itu udah viral dan juga banyak dikenal dengan orang-orang, jadi teman-teman itu malah kayak datang ke saya. Jadi kayak ngucapin, saya bangga sempat bisa kenal sama kamu gitu. Akhirnya ya udah terima kasih, saya bilang gitu kan. Padahal dulunya juga dia sempat ikut membuli juga. Gitu. Ternyata. Tapi saya buktikan, Ya. saya buktikan kalau saya itu bisa. Yang mana dulu dibully karena fisik saya dan juga karena finansial ekonomi saya sempat dibully, dan saya buktikan kalau saya itu bisa bangkit dari itu semua. Nah, tadi dengan banyaknya perjalanan Mbak Sri nih, dengan kesibukannya Mbak Sri juga. Nah, tadi kan dengar-dengar juga ibunya Mbak Sri kan sakit ya, mohon maaf ya. Gimana nih cara mengatur waktu Mbak Sri nih dengan merawat ibu yang sakit, terus juga mungkin revisian tugasnya tuh banyak ya, bener. Terus dengan tadi tetap Mbak Sri berjuang untuk bisa mencari tambahan untuk nafkah gitu, gimana? Jadi kan setelah ibu saya sakit kan saya nggak ke kampus itu 1 bulanan, jadi nggak menemuin Kaprodi itu 1 bulanan. Akhirnya setelah saya kan izin sama ibu,
karena dulu ibu sempat diopnam 6 hari, akhirnya kan udah pulang, kemudian saya izin, saya mau menyelesaikan ini semua biar clear selesai Bu. Akhirnya ya udah enggak apa-apa, diizinkan ke kampus, kemudian saya bertemu dengan Pak Kaprodi, terus sempat Pak Kaprodi itu bilang, kok kenapa kamu ngilang 1 bulanan? Saya jelasin kalau ibu saya sakit seperti itu. Dan akhirnya, walah ya udah enggak apa-apa, kamu tetap semangat. Akhirnya saya selesaiin masalah administrasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saya mikir lagi, saya mau ngapain setelah ini. Akhirnya saya sempat kerja di perusahaan itu selama 2 bulan. Karena saya pikir kalau semisal saya nggak ngapa-ngapain malah takutnya jadi beban keluarga. Akhirnya saya kerja 2 bulan. Pada saat itu masih terkendala bagaimana sih nantinya yang ngantar ibu buat rutin cuci darah. Pada saat 2 bulan saya menjalani 2 bulan dengan kerja, akhirnya ibu saya belum terawat dengan maksimal sama saya. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan, saya fokus mau merawat ibu. Jadi saya yang ngantar ibu ketika cuci darah. Jadi cuci darah itu hari Rabu dan Sabtu saya ngantar ibu. Kemudian setelah itu dari ibu seretnya itu sama saya. Jadi saya itu ibu bilang saya lebih suka kalau diantar sama kamu gitu. Ya udah karena itu memutuskan untuk resign kerja. Sedih Biasa banget. ya. Jadi benar-benar kehidupan Mbak Sri itu penuh dengan pilihan-pilihan gitu ya. Dan saya rasa mungkin pilihan yang Mbak Sri ambil tuh udah sangat tepat sekali gitu ya. Nah akhirnya pada saat wisuda tapi keluarga bisa hadir semua ya. Bisa. Dengar sampai mengajak rombongan 1 bus gitu ya untuk wisuda kemarin ya. Boleh diceritain nggak keseruan nih? Nah tadi udah cerita yang mungkin perjuangan-perjuangan. Sekarang kita titik ke wisuda nih. Yang nyeneng-nyeneng ini. Pernah kemarin sempat ngajak berapa rombongan nih wisuda, dengar-dengar 1 bus ya? Betul, jadi kan kemarin pas wisuda itu kan saya ngajak 1 bis, itu 1 rombongan isi 20 orang pada saat itu. Pada saat awalnya kan ada juga gladi bersih, jadi saya sama ibu naik motor, kemudian adik saya sama bapak saya naik motor juga hari Jumatnya, kemudian juga rombongan itu datangnya di hari Sabtu. Oke, pas wisudanya hari wisuda ya. Kenapa saya ngajak rombongan? Karena kan saya teknik mesin ya, jadi tahu kalau misal nanti saya bakal ditandu. Gitu, biar semua menyaksikan inilah udah wisuda ditandu gitu ya. Betul, akhirnya saya ngajak Pak Lek saya, Mak Lek saya, Mak Uwa, Pak Uwa buat nyaksiin wisudanya. Akhirnya datanglah dari 1 rombongan itu, kemudian beliau semua menyaksikan saya ditandu. Terus apa komentar keluarga pada saat itu? Pada nangis, terus sepanjang diarak itu beliau semuanya ngikutin di belakang, terus juga nangis-nangis gitu kan. Saya mau nangis juga tak bendung dulu, nanti Makeupnya luntur. Udah dari subuh nih makeupnya nih. Terus setelah turun dari tandu saya dipeluk-peluk sama keluarga saya dan juga sama tetangga dan juga Mak Le Pak Le juga pada nyium pipi saya gitu, terus dipeluk dan juga alhamdulillah ya akhirnya kamu bisa selesai juga dari orang yang nggak mampu, orang dari desa, kamu bisa lulus gitu. Masya Biasa Allah, sekali ya. sangat menginspirasi sekali ya Betul Mas. sekali, dari perjalanan kisah dari Mbak Sri ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa siapapun kita gitu ya, Betul. kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang memang sudah kita inginkan gitu ya, dengan Betul tentunya sekali. dengan perjuangan yang tidak mudah gitu ya. Kalau mungkin sekarang orang melihat Mbak Sri udah selesai nih, udah selesai kuliah nih 3 tahun selesai, yang dilihat euforianya, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan Mbak Sri untuk menuju ke situ. Iya, gitu betul ya. sekali. Nah, dari banyaknya tadi perjalanan Mbak Sri nih, nah mungkin ada yang boleh nggak Mbak Sri kasih motivasi ke teman-teman Sobat UNES semuanya, mungkin yang saat ini sedang berjuang skripsian, ini nih yang mau daftar kuliah nih, boleh banget, dan juga teman-teman lainnya, Atau yang silahkan. mungkin sedang menghadapi sebuah tantangan-tantangan Iya, gitu betul ya. banget. Kita lihat dari perjalanan Mbak Sri yang begitu luar biasa. Silakan, boleh nggak ada tips-tips untuk teman-teman atau Sobat UNES semuanya? Jadi buat teman-teman mahasiswa yang sedang berkuliah di Universitas Negeri Semarang tercinta ini, buat teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan masa skripsinya, baik mereka dan teman-teman yang sedang terkendala ekonomi atau terkendala keterbatasan dan yang lainnya, tetap semangat. Jadi teman-teman semua itu bisa mencapai kesuksesan ketika teman-teman semua itu mau melakukan sebuah usaha. Jadi ketika kamu semuanya mau berusaha, mau melakukan yang semuanya untuk mencapai kesuksesan, kamu itu bisa melakukan hal apapun dan juga kamu bisa menjadi apapun. Jadi dengan adanya saya di sini itu dulunya bukanlah seperti yang di sini teman-teman. Jadi dulu saya itu sempat di mana saya
merasa sangat terpuruk dan juga sempat ragu entah saya mau lanjut kuliah dan bagaimana. Dan alhamdulillah Allah itu selalu memberikan jalan bagi tiap-tiap orang yang mau berusaha. Jadi buat teman-teman semangat selalu untuk menyelesaikan studinya di Universitas Negeri Semarang karena kesuksesan itu menunggu teman-teman semua di depan. Nah, Masya luar Allah. biasa ya. Jadi harus tetap semangat, Betul. berusaha gitu ya. Yang penting apapun itu dilakukan selagi masih di jalan yang benar gitu ya Betul Mbak Sri ya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Sri sudah hadir di tengah-tengah kita Iya, gitu terima ya. kasih banyak, Mbak Berbagi Sri. kisah inspirasi dan juga tentunya bisa memberikan Membagikan semangat. tips and trik juga tentunya. Betul, kepada Sobat Tunes semuanya. Dan juga mudah-mudahan tayangan ini Sobat Tunes semuanya bisa mengambil sebuah hikmah gitu ya, ataupun juga pembelajaran dan juga insight-insight menarik dari Mbak Sri tadi yang sudah dijelaskan. Dan kita akan bertemu kembali di tayangan-tayangan berikutnya. Terus saksikan kanal UNES TV di YouTube UNES TV dan juga tentunya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Saya Hendra Febri Saya Imas Pratiwi. dan juga Mbak Sri. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.